kerjaan dia tuh biasanya kejar artis. Cuma ini lagi pengen cari pengalaman baru. Biasanya di studio doang. Biasanya ya cuma nongkrong, nungguin artis keluar. Kayak patternless ya? Oh iya, nggak ada motif ya. Tapi kalau misalkan lewat jam segitu itu agak sulit ya, soalnya dia masuk ke dalam pohon lagi, teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang suka beraktivitas di malam hari, ya kita sambil nunggu maghrib, nanti kita istirahat dulu, numpang ya Mas ya, di rumahnya Mas Faruk. Nanti malam aku mau ajak Mas Faruk mau minta hairpin teman-teman, bareng Mas Faruk malam. Tetap di Panji Petualang TV dan Faruk Litang Sewu. Tetap boleh follow. Ada, tetap gak boleh follow. Jadi gimana, Om Faruk? Oke, sebelum kita mulai berkegiatan malam ini, kita akan berusaha untuk belajar hairpin ya. Kita terjun langsung di alam. Jadi kita belajar tentang ular dan alam itu nggak hanya baca-baca dari jurnal ataupun artikel-artikel aja. Jadi kita perlu pengalaman untuk melihat di alam langsung seperti apa. Karena satu, seperti contohnya ular petias koros atau ular kayu itu kan di jurnal habitatnya terestrial. Tapi biasanya kebanyakan tidurnya itu atau istirahatnya di pepohonan. Nah, itu tetap bukan ular arboreal walaupun di pepohonan seperti itu. Jadi kita membuktikan langsung ya, melihat langsung, belajar dari alam. Kita ngaji di alam langsung. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa akan yang kita lakukan malam ini mendapatkan berkah, keselamatan, ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi dan juga lingkungan sekitar. Amin. Doa, silakan. Selesai. Oke, yuk tos dulu. Semoga kita semua semakin kompak. 1, 2, 3. Ya. Habis. Jahat. Iseng-iseng berhadiah. Wah, hewan pertama yang kita temukan, teman-teman. Ini ada kupu-kupu. Kalau siang susah dia matinya ini. Halo. Nah, Mas Faruk, benar gak sih kalau kupu-kupu ini masa hidupnya itu bentar? Iya, betul. Ini kita tangkap aja nggak lama ya, Mas? Ini jenis kupu-kupu ya, teman-teman. Serangga yang masa hidupnya tuh nggak panjang teman-teman, kayak gitu. Tapi walaupun nggak panjang, kita harus bisa belajar juga dari kupu-kupu. Mengingat kupu-kupu ini dia ketika hidup masa sebelumnya ulat, dia jadi ulat itu panjang dan dia tuh metamorfosa menjadi kupu-kupu yang menebarkan manfaat untuk alam walaupun hidupnya sebentar. Betul. Nggak seperti pada fase ulat. Betul. Jadi ada fase dari ulat ke kupu-kupu, tapi harus bertapa dulu. Jadi entung kalau bahasa Jawanya. Oke, yuk lanjut. Apa? Mas, biasanya sering kelihatan di sini kobra ada nggak, Mas? Elang-eling gitu. Kalau untuk ulang-uling kemungkinan ada ya, karena air melimpah di sini. Kalau untuk kobra ya ngerti sendiri lah. Malam hari juga agak sulit karena lokasinya juga seperti ini, pandangan kita terbatas. Oke. Nah, biasanya kalau nyari-nyari ular itu memang harus susur dulu ya. Iya. Seperti ini. Lokat. Nah, tanahnya tuh di sini subur banget ya. Jadi tanah subur tuh tanah kayak gini, teman-teman tuh. Bener-bener khas banget, Mas. Iya. Bau itu bau-bau dari kayak gini-gini, akhirnya jadi gini. Dari serasa-serasa daun kering. Kalau kobra di sini ini kobra pegunungan warnanya hitam. Oh gitu. Justru hitam warnanya, Mas. Hitam warnanya. Kita lanjut. Oke. Ular-ular pohon kalau yang malam-malam gini ini yang lebih mudah ditemukan. Teman-teman. Yuk.
Biasanya tuh kalau malam tuh ular tuh gampang kelihatannya. Apalagi kalau misalkan kita nyarinya tuh di bawah-bawah kayak gini. Karena akan kelihatan dia tuh lebih nyala daripada daun sama ranting, teman-teman. Ini rebung ya. Itu ini rebungnya enak kalau dimakan nih. Mana bisa kalau yang itu sudah tua. Udah tua ya? Udah tua. Oh, yang baru nongol ya? Iya, yang baru nongol. Baru. Ya. Jadi gini ya, iya. Lokasinya mantap, teman-teman. Ada tai, bukan tai ular atau burung nih? Bukan burung. Burung ya? Iya, karena ini kan, nah ini tempat nangkring burung. Biasanya kira kalau siang ini nangkring sambil. Ini apa namanya? Aku nggak bawa lampu nih, teman-teman yang bawa lampu duluan dong. Oh iya siapa? Minta tolong. Yang lampunya masih nyala terang ya. Buka jalur dulu aja. Apa ini? Hati-hati bawah ya, bagian bawah ya, dicek ya. Siap. Yuk, kita bareng sweeping, kita lihat, kita Pelan-pelan aja ya. jalan Lihat, cek bawah, cek bawah. Lewat ya, di sini kalau ketika musim hujan, ini airnya mengalir. Ada aliran air malahan. resapan ya ini daerah sini. Bukan resapan sih, aliran air hujan itu tadi. Dan dari sini karena ini musim kemarau banget ya, airnya nggak ada. Jadi ketika musim hujan ada aliran air sini. Halo ngapa sih? Ah, kotor gitu ah. Ya emang begini nyari ular. Woi, ular apa itu? Ular siput. Mana? Mana? Ini loh. Mana? Pegang. Masuk tangkap dua. Di sini. Ya, masuk dua. Sini. Ya, kayak itu loh, itu loh. Mana sih? Masih itu. Ada, Om. Bawa. Cek. Lari gitu. Oh, ini. Oh, ada. Wah, mantap. Teman-teman lihat. Pareas carinatus. Keren ini. Ular siput. Nah, ini adalah jenis ular yang tidak berbisa kan, kawan? Tidak berbisa Ini ya? Nggak berbisa. Ini spesialis pemakan siput. Kayak gitu. Jadi dia makan siput. Kenapa nggak makan kodok? Enggak. Karena banyak kodok tuh dengar suaranya. Enggak, karena ini untuk ular atau makhluk hidup sekarang itu, itu dibagi untuk jenis makanannya itu bukan kan kalau dulu waktu kita kecil tuh dibagi jadi 3 nih, herbivora, omnivora, sama karnivora kan. Iya. Kalau sekarang tidak, itu dibedakan menurut enzim pencernaannya. Oh. Dan ular ini di pencernaannya spesialis untuk pemakan Siput. Iya. Oh, jadi kalau dikasih daging yang lain nggak boleh? Nggak boleh. Boleh. Ini makanan alaminya itu siput-siput aja. Mulutnya kayak senyum ya. Keren ini. Ini lihat teman-teman. Mulutnya lucu nih ular nih. Gede loh ini ukurannya. Masa? Serius iya. Nih. Mulutnya lihat kayak smile nih kalau dilihat dari pinggir tuh. Matanya lihat. Ini matanya biru mau ganti kulit kayaknya ya? Iya. Mas Faruk. Biru apa putih? Biru. Aman gak ini? Tuh. Ntar mata putih. Enggak, biru ini matanya. Serius. Mau ganti kulit ini Mas. Ini aja kusam tuh. Tuh. Iya, mau ganti kulit ini. Mau shading. Emang ada mata putih dia? Kalau putih ntar. Kelainan genetik. Kelainan genetik ya asik aja. Kalau kelainan apalagi matanya kedip. Bentar. Nah, Mas. Motifnya. Coba deh perhatikan. Motifnya. Kayak patternless ya? Oh iya, nggak ada motif ya? Oh iya, biasanya tuh Pareas carinatus dia punya banded ya, banded hitam. Ya, stripe gitu kecil-kecil gitu di pinggiran pinggiran sini ya. Dorsalnya. Ya. Tapi ini kayak patternless ya, kayak nggak ada patternnya, jadi lebih ke polos coklat gitu aja warnanya teman-teman. Yang ini ukurannya besar juga. Kita coba untuk analisis morfologi sama seksnya ya. Iya. Ini untuk morfologinya sama dengan
Varias carinatus yang ada di Jawa Barat sih mas, nggak beda. Cuma mungkin yang ini lebih ke arah silver dari bawah. Mas boleh pegang ini nggak? Kita coba puping ya bentar. Aku pengen ngecek jenis kelaminnya. Nah ini ada kloakanya di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek jenis kelamin ular itu, kita coba puping atau enggak pakai alat namanya sexing. Ya, jadi kloaka ini adalah lubang saluran yang digunakan untuk semua, artinya untuk saluran pencernaan dan juga buang untuk air, untuk kawin juga ya. Untuk kawin. Oh nih teman-teman, ini nggak ada penisnya ya, jadi ini betina ini. Iya, hemipenisnya nggak ada. Harusnya kalau dipencet kayak gini keluar hemipenisnya tuh gitu. Kanan kiri ya. Wow. Nah ini dari sisik dorsalnya juga teman-teman ya. Jadi sisik tunggal atau sisik vertebral itu nggak hanya punya bungarus atau welang-weling saja. Ini juga punya mas. Ini ada. Mana? Ini sisik vertebralnya. Oh tapi nggak selempeng sih itu ya? Sama. Masa sih? Ini. Oh iya. Oh iya benar. Jadi sisik tunggal itu bukan mencirikan ular berbisa tinggi. Bukan hanya mencirikan ular karena berbisa tinggi terjadi saja. juga di Pareas. Iya, di Pareas carinatus atau ular siput yang notabene ini tidak berbisa. Itu juga punya. Ini jenis ular yang bisa jadi pengendali dari populasi siput tanpa cangkang ya mas. Betul. Karena makanannya adalah siput tanpa cangkang teman-teman. Dan juga siput taman juga. Jadi ini sahabat para petani. Oh iya ya, karena siput itu suka makanin sayuran ya. Iya, sama itu apa namanya, bunga-bunga. Iya, hama dia. Benar-benar teman-teman. Ini nggak berbisa juga, ramah juga tuh. Jadi kalau misalkan dibilang, oh itu ular jinak, enggak, memang begini, dia pasif. Secara alaminya juga dia emang kayak gini, secara perilakunya kayak gini, pasif. Oke, kalau gitu kita rilis lagi aja ya mas ya. Itu boleh? Ada surai itu. Ada surai. Mana? Ini oh iya. Surai. Ini ada hewan asli sini nih. Ya, ini teman-teman. Ini Bratosela jubata, bunglon surai. Ini kalau nggak salah spesies dilindungi ya sekarang ya? Oh, udah masuk dilindungi. Masuk bunglon surai itu dilindungi. Jadi ini jenis bunglon teman-teman. Jadi kadal agamit yang populasinya itu sudah mulai berkurang karena adanya invasif dari Calotes versicolor itu atau bunglon garden ya, bunglon taman. Nah, bedanya dengan Calotes versicolor yang ada di sini gambarnya itu adalah kalau Calotes itu nggak bisa ngerubah warna, kalau yang ini itu biasanya bisa ngerubah warna. Merubah warna menjadi agak gelap. Agak gelap betul. Nah, ini ciri khasnya Agamidae itu kepalanya berbentuk segitiga kayak gini teman-teman. Nah, dan giginya juga tajam-tajam ya kayak gini. Hampir kayak gergaji nih kalau misalkan dilihat. Ya tuh kelihatan ada giginya. Ini yang ini masih kecil ya mas? Masih kecil. Iya. Kalau di sini mungkin masih umur 2 bulanan ini kira-kira. Ini makanannya ular pucuk. Ah, ini dimakan ular pucuk. Ya. Oh, boiga juga. Ya. Berarti di sini indikasinya bisa jadi ada kemungkinan jenis ular itu. Ya. Wah, ini predator juga mangsa. Betul. Jadi biasanya dia memakan serangga dan jenis-jenis reptil apa? Dia memakan hanya serangga ya? Serangga. Tapi dia juga dimakan oleh ular. Ular ya. Kadang-kadang juga burung alap-alap yang juga makan ini. Betul. Oke, tengkek juga iya. Karena ini dilindungi dan juga memang kelestariannya agak berkurang, populasinya di alam agak kurang. Kita lepas lagi aja ya. Ayo rimbawan, sing-singkan dengan baju, hutan kita menunggu. Asik. Biar laga ini awak. Ayo rimbawan, sing-singkan dengan baju, hutan kita menunggu. Biar janda itu
Awe. Oh, itu kita pindah ya. Iya. Loh, wah ini lebih datar, lebih enak nih. Berarti ke bagian atas kita ya. Semoga aja. Nggak ada jalan lagi ke situ soalnya. Heeh. Jadi ke situ udah nggak ada jalan lagi teman-teman. Akhirnya kita putusin untuk belok kiri tadi naik ke atas. Itu area kebun. Dan biasanya di area kebun gini ada pohon-pohon sengon. Itu banyak ular yang biasanya kita bisa jumpai. Oke? Yuk kita Explore lanjut. Wah, ini lebih lapang, lebih enak nih jalannya nih. Gak terlalu sengsara, terutama untuk kameramen tercinta gua Bang Ibnu. Perutnya. Apaan? Mana sih? Ya nyari ular bang, ngapain lagi kerjaan gue kan lihat-lihat ular begini di habitatnya. Emang begini kerjaan tiap hari ya? Ya enggak juga, ya gue ada ngasuh anak gue, kadang-kadang ada ngerjain yang lain ya. Ini ada lagu tuh. Mana? Tuh ada ular bang nih, lu biasanya kan bang itu kan suka ngejar-ngejar artis. Iya. Nih lihat hewan di alam langsung kayak gini kan enak. Tuh di zoom tuh. Mana sih? Ada ular di atas. Nggak kelihatan aku ya. Ini. Itu loh bang. Oh iya. Nah nih. Nggak maksudnya nggak kelihatan sih. Ini loh, ini palanya turun tuh. Tuh. Mau pindah dia ke sini nih. Iya. Tuh. Gede nih. Bukan buaya, A. Gede nih. Bukan buaya. Buayanya lu. Oh gitu. Begitu ya. Gitu ya. Bawa buaya kemana-mana Ini nih. namanya ular. Ya elah, cicak. Gue sampai baru tahu, kalau gue kejar artis dulu kan. Iya kan? Kerjaan dia tuh biasanya kejar artis. Oh. Cuma ini lagi pengen cari pengalaman baru, ngikut ekspedisi kita ke Malang. Ke Malang ya. Gua ajakin. Gua udah bilang, Bang, syuting sama gua tuh capek. Capek ya gitu ya. Oh, biasanya di studio doang. Biasanya ya cuma nongkrong, nungguin artis keluar. Infotainment. Oh, infotainment. Kali ini kita siksa. Oke, boleh. Gimana Om Ibnu pengalamannya Om Ibnu? Pengalaman gue. Heeh. Capek, A. Serius. Karena kan gue biasa kan. Coba gue pinjam, gue pegangin biar dia bakal layarnya teman-teman lihat juga nih. Ya, nah ini Om Ibnu nih. Gimana Om Ibnu? Capek. Serius. Baru Orang kali mah, ini. orang mah nyari candi. Iya benar. Oh, lu kan tadi bohongin gua. Katanya kan kita ke candi. Iya. Orang berenang kayak A. Gua udah ngarepin nyampe Kan udah kemarin berenangnya. Kapan? Kemarin yang waktu di tempat yang Kendedes. Ih, Gua gua kan nggak berenang. Lah lu megang kamera gimana? Ih, Siapa kalau yang misalnya berenang tuh kamera rusak. siapa yang mengganti? Beli lagi. Bener. Kayak orang susah aja. Asik. Oh, ini klipnya begini, A. Oh ya, iya kayak gini. Aduh, gua kira ke candi, jalan-jalan kayak gitu. Ya kan A. kalau biasanya kan orang-orang tuh belusukan masuk kampung keluar kampung. Benar. Kalau gue itu belusukan masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan. Jadi yang gue lihat itu selain masyarakat itu lingkungan. Gitu tuh. Pilihlah Panji ke depannya. Iya, bener. Jadi lurah. Nggak ada lah pas aja begitu. Jadi ini ular jenis apa kita turunin biar kita bisa identifikasi. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, saya juga sama penasaran. Saya pengen tahu, kita coba agak bendoyotin kali ya itu pohonnya ya ke bawah. Lah ini teman-teman, gede banget ya. Lumayan ini gede nih. Bau ya, pertahanan ya. Ada bawa lap. Anu kentut A. Enggak, ini Bau. pertahanannya. Ya. Jadi jenis ular apa yang satu ini, dia selain biasanya kadang-kadang nyerang, gigit, dia juga suka ngeluarin kentut ya, ngeluarin gas. Kayak ular tali picis ya, Mas? Iya, betul. Sama ini. Ini Mas Panji, ini adalah ular Ahaetulla prasina. Boleh kita duduk dulu ya? Oke, Sampai kita jalannya identifikasi ya. Nah, ular ini banyak banget ini di dekat-dekat pemukiman warga juga banyak ini. Tapi ukuran sekian ini, wah gede juga ini. Nah, ini ada banyak pertanyaan dari teman-temanku nih. Ya, Ular hijau yang berbisa dan mematikan itu yang ini? bukan. Kalau yang ini benar berbisa, tapi dia berbisa menengah, Oh. nggak membahayakan pada manusia. Kalau kena gigit ini gimana rasanya? Aman. Mau coba? Enggak ah. Ah, Coba nyoba bahaya. Iya, Jangan. gitu ya. Kurang keren ya. Enggak beda, udah tahu kalau selingkuh tuh ketahuan bini jadi celaka. Gitu ya. Ini selingkuh. Enggak beda begitu. Udah tahu ini ular berbisa tadi dibilang. Tapi Gua aman. gigitin. Aman ke manusia aman. Oh, ini. ke manusia aman. Iya. Tapi ke mangsanya gimana? Kemangsanya ini yang membunuh kemangsanya. Karena untuk venomnya ini atau bisanya itu ini ada TFT atau tree finger toxin. Ini hanya efektif pada mangsanya aja. Oke. Ke manusia relatif aman. Cara morfologi, jenis yang di Malang ini dengan yang di tempat lain
ada perbedaan nggak? Ada. Kalau untuk Apa tuh? Ahaetulah prasina atau ular pucuk ini banyak banget perbedaan setiap spesies di lokaliti tertentu. Itu berarti masuknya variannya? Varian spesies ya, varian spesies. Bukan perbedaan spesies? Bukan. Oke. Bukan. Nah, kalau yang ini perbedaannya dari jenis anatominya dari apanya, Mas? Dari perilaku atau apa nih? Dari morfologinya, panjang tubuhnya ini, ular ini bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Diameter sama panjang tubuhnya nih. Oh iya, lebih gede, lebih panjang gitu Lebih ya? panjang. Ada semeter lebih ini kan ya? Lebih sih. Lebih ya? Mah, Lebih ya? Ada 150 sentian ada kayaknya. 1,5 meter lah. 1,5 meter Ini. Oh iya, Mas. Ya. Ini juga sekedar informasi nih buat teman-teman yang nonton nih dimanapun kalian berada. Jadi ular jenis Ahaetulah prasina ini, mereka ini berkembang biak dengan cara ovovivipar. Jadi melahirkan dan beranak, teman-teman. Bertelur dan melahirkan lagi. Iya. Melahirkan dan beranak itu mah. Jadi dia bertelur tapi diramin di dalam perut. Ketika keluar itu sudah berupa anakan yang dibungkus oleh plasenta tipis, bening. Oh. Kayak gitu. Jadi Itu ovovivipar. Ovovivipar. Istilah biologinya. Iya. Kalau biasanya juga ada juga yang bertelur ya, menyimpan Iya, telurnya. ada, Tapi kalau ada. yang ini jenis ini dia Ovovivipar. Dan kerennya untuk Ahaetulah prasina ini kan hijau nih warnanya. Ketika baru lahir dia anakan itu warnanya coklat. Oh, mutasi. Iya. Jadi biar dia bisa kamuflase. Betul. Predatornya kalau di alam nih jenis-jenis ular ini apa aja, Mas Faruk? Predator ular ini apa ya? Ini di atas ya. Oh, itu elang bidu. Elang bidu. Elang bidu. Ular. Elang ular. Ular ya. Betul. Oh, kalau misalkan bangsanya? Kalau mangsanya ular ini cicak, terus kadal-kadal, reptil-reptil kecil, katak pohon, kayak gitu. Burung, kalau ukuran sekian ini makan burung-burung pipit udah bisa. Bisa. Nah, Kadal juga mau. kadal mau, reptil-reptil kecil. Biasanya untuk berkembang biak di bulan-bulan apa nih jenis ular ini, Mas? Jadi gini, kalau untuk ular itu berkembang biaknya atau musim kawinnya itu nggak tentu ya. Jadi sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ya. Jadi dari segi keilmuan itu untuk ular sepanjang tahun sama kayak manusia. Sama ya. Sama kayak manusia. Jadi tapi ada musim-musim tertentu yang dimana jenis-jenis ular itu memang banyaknya kawin di bareng bulan itu. Seperti kita lah, seperti manusia lah. Bulan besar. Musim hujan Musim kawin. Musim kawin. Iya, musim kawinan kan banyak itu. Wisata terop kayak gitu. Wah, banyak ya sama. Ular juga sama, tapi di bulan-bulan lain itu tetap kan ada yang manusia yang melakukan pernikahan. Sama ular pun seperti itu. Oke, jadi ini jenis ular yang cukup banyak ditemui di sekitaran di mana habitat kita ya. Habitatnya ada di kebun, ada di bahkan dekat hutan. dengan rumah-rumah manusia ini deket ini. Iya, Sering banget di yang kota. Ini memiliki bisa menengah ya. Berbisa menengah, aman bagi manusia. Oke, ciri-cirinya secara morfologi warna hijaunya ini itu tembus dari kepala sampai ke ekor, teman-teman. Sampai ke ujung ekor. Jadi di Jawa ini kita bisa umumnya temukan itu 3 jenis ular hijau. Di antaranya Trimeresurus insularis, ular Trimeresurus alborabris, ya. Kemudian Ahaetulah prasina, sama ular bajing ya. 4 spesies. 5 sama Ahaetulah mycterizan. Oh iya, mycterizan satunya. Bener. Aku pernah nemu tuh yang mycterizan waktu di Jogja. Oh, di sini banyak juga Mas. Tapi di kabupaten lebih sebelah. pesek kan dia kan? Ya, lebih pendek dan ukurannya juga lebih kecil. Size-nya lebih pendek daripada Ahaetulah prasina ini kan, kawan. Oke, kalau gitu ini kita rilis lagi, Mas. Oke. Ukurannya gede banget ya, gue baru lihat yang segede gini. Karena kalau untuk yang daerah Jawa Barat itu biasa nemuin itu paling 80 sampai 1 meter. 80 cm sampai 1 meter. Iya. Kalau di sini ini jumbo hitungannya. Aku pikir tadi barusan itu ular bajing. Paling dwarf mungkin. Dwarf. Ayo kita ini kita lepaskan dulu lagi ya. Oke. Wah, ini makin malam makin asik nih herping di Malang bareng Mas Faruk sama teman-teman. Wah, kita bisa belajar langsung bener kata Mas Faruk di alam dan kita bisa juga menikmati suasana malam. Nih kita kalau silent ya kita diam dulu please. Dengerin suaranya. Nikmat banget dah. Harmoni alam. Harmoni alamnya kerasa banget. Kerasanya spoi-spoi anginnya. Ya ampun. Kayaknya ini Mas Panji nggak mau pulang ini. Iya, jadi betah saya di sini. Udah lupa istri ini.
Enggak. Kalau itu tetap prioritas. Let's go kita, Buf. Ayo lanjut Kang. Kita Siap? lagi ular. Masih kuat? Masih lah. Oke, lanjut yuk. Jadi ya teman-teman. Sini. Ya, Ya. Jalurnya sini nggak apa-apa nih bisa. Enggak apa-apa. Sebar ya kita. Ya sebar yuk. Itu soalnya Hati-hati bawah ya. ya. Rumputnya tuh tinggi-tinggi semak-semaknya. Iya, takutnya ada info ya. Barok. Sini, sikut. Kalian dia terangin. Lampu lo kan redup tuh, Beb. Oke, Beb. Oke. Beb, biasanya tuh kita harus perhatiin kalau lagi herping kayak gini, ular itu pandai kamuflase. Hewan yang pandai kamuflase. Jadi kalau misalkan kita nggak jeli, susah kita lihat ular itu. Kan, kepala ular tuh. Mana? Badannya gede banget itu. Itu di atas tuh. Lo zoom deh. Tuh. Ini bukan? Iya. Ijo? Iya. Bukan itu lekeket itu. Keket biji. Ular itu, ular hidup. Nih, ini ular keket. Ular hijau ini. Nih. Sorry. Tuh. Oh iya tuh. Ini. Oh, awas pakai alat. Nih. Apaan ini? Tuh, ini beda sama yang tadi nih. Ya, wah, hati-hati. Nih, ini badannya, ekornya. Nah, ini badannya. Nih, teman-teman, nih. Dicariin anu dulu ya. Kayu. Iya. Oke, ini ada Trimeresurus insularis, Piper, teman-teman. Piper pohon. Nyaru banget sama pohon ini. Nah, Oh, lanjut. Bentar ya. sorry Bang, stop, Bang. Os. Jadi, nah. Dia langsung ini ya. Defense banget ya. Beda banget sama pucuk yang tadi ya. Tuh, ke bawah. Heish. Oke, jadi Mas Faruk. Ini ular yang mematikan, teman-teman. Lari dia. Iya, mau lari dia. Nah, ini. Jadi walaupun ular ini bisa mematikan dan agresif, tapi karena secara naluri dan insting ular itu tahu kalau kita itu ancaman, dia tuh cenderung untuk menghindari, teman-teman, menghindari manusia. Mas ya. Ini bawa ke tempat yang lapang dulu. Yuk. Bawa ke tempat yang lapang. Yuk. Nah, sini. Oke. Ini kan. Nah, ini dia. Mas ya, hati-hati ya. Ini Trimeresurus insularis. Nah, ular viper hijau atau bungka laut ya nama lokalnya. Kalau di sini orang-orang sini nyebutnya ular luwu. Ular wulu. Kalau di tempatku namanya bungka laut. Nah, ini yang biasanya sering gigit masyarakat kalau misalkan di daerah-daerah Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini pelakunya nih, salah satunya selain rhodostoma ya, atau ular ranjau darat. Jadi jenis ular ini termasuk golongan ular viper ya, Dari keluarga Viperidae. Dari keluarga Viperidae. Ini mematikan ya, teman-teman. Ini mematikan dan dia matanya itu kayak ular albino, warna matanya itu merah. Jadi kalau misalkan bisa dilihat ya, warna matanya itu merah. Ciri-cirinya itu dia ada di sini nih. Perbedaannya sama ular pucuk yang tadi kita temuin pertama, ciri-cirinya ada di ekor yang berwarna merah, ujung ekornya berwarna merah. Sedangkan ular pucuk yang sebelumnya kita jumpai, ciri-cirinya itu ekornya polos ya, Iya, betul. Mas ya, nggak ada warna merahnya. Dan kenapa ular ini kok aktif agresif banget ini tadi, karena ular ini nokturnal atau aktifnya itu memang di malam hari. Oke. Seperti itu teman-teman. Sama seperti tadi ular pucuk untuk perkembangbiakannya dia ovovivipar. Betul. Dan dia berbisa tinggi karena dari Viperidae kandungan bisanya itu didominasi oleh hemotoksin Betul yang sekali. menyerang Darah. Jadi kalau misalkan kena gigit ini, efek terburuknya selain kematian itu kalaupun selamat biasanya korban itu kehilangan organ. Betul. Nah, ini kabar yang kurang enaknya juga, serum antibisa jenis ular ini itu di Indonesia belum diproduksi ya. Belum. Jadi adanya cuma serum impor Dari Thailand. monovalent dari Thailand. Itu pun masih terbatas stoknya ya, Mas Masih ya. terbatas. Oke. Masih hanya aja di provinsi aja. Nah, ini tuh ada kayak semacam kebiasaan aktivitas yang biasanya kalau misalkan kita nyari ini ke lapangan, teman-teman, suka nemuin ular ini tuh di jam-jam setelah maghrib dan isya. Setelah maghrib. Iya. Betul.
biasanya kalau misalkan setelah maghrib dan isya mereka tuh turun dari atas pohon ke bawah dan itu lebih mudah ditemukan. Tapi kalau misalkan lewat jam segitu itu agak sulit ya, soalnya dia masuk ke dalam pohon lagi teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang suka beraktivitas di malam hari, ya, itu tetap hati-hati, perhatikan safety bagian bawah. Oke. Karena untuk ular ini, kalau ukuran sekian ini jarang turun ke bawah. Betul. Karena mangsanya lebih besar. Betul. Tapi ketika berukuran sekian, jari kelingking atau sejari telunjuk lah, dia beraktivitas di bawah karena ngejar apa namanya kadal. Terus sama ini, sama katak makanannya ya? Iya. Kalau sekian makan burung, makan tikus yang agak besar udah bisa. Makanya dia nangkring di pohon. Tapi jenis ini Mas, kalau misalkan masih kecil, warnanya udah hijau ya? Warnanya hijau. Beda sama ular putih yang bisa mutasi. Beda banget. Bisa dilihat juga dari panjang dan diameternya. Ya. Beda banget kan? Betul. Ini agak buntet pendek. Ya. Terus lebih kelihatan kepalanya tuh bener-bener kayak segitiga gitu ya tuh. Lancip gitu loh teman-teman, tuh tampak atasnya. Iya, mukanya aja udah kelihatan lah kalau ini ular berbahaya. Tuh, mantep juga kan kepalanya. Dia langsung bikin formasi huruf S. Ini siap-siap buat ngijit ini. Kalau misalkan kita perhatiin teman-teman, ular ini cenderung lebih pasif ya. Kalau misalkan lagi nangkring kayak gini, tapi mulutnya itu atau kepalanya itu siaga terus ke depan. Betul. Nah, oke, ini harus tiktokan gini ya. Kalau ke arah sana harus kerja sama tim kalau untuk identifikasi jenis ular ini di alam langsung. Ini kayaknya betina ya Mas ya? Betina kayaknya. Betina ini gede banget soalnya. Gede. Karena jantannya itu lebih kecil kalau lebih kecil. Paling sekian ini udah paling gede ini. Betul. Dia juga punya jenis gigi itu taringnya itu selenoglipa atau taring lipat. Jadi walaupun kepalanya kecil, nggak lebih besar dari jempol saya, tapi taringnya ini panjangnya bisa lebih dari 2 cm. Tapi bisa kalau sampai tembus tulang kalau gigit ya. Kalau sekian nggak sampai ini masih 1 cm lah. Masih ya? Ya taringnya sekitar 1 cm. Dan juga untuk taring bisanya itu di kanan kiri kan, dia letaknya di rahang atas, 2 di kanan kiri ya. Tapi hati-hati kawan-kawan karena ular berbisa itu taringnya punya taring cadangan dia. Betul. Kadang-kadang ada kalau misalkan ada patah pun juga di belakangnya itu masih ada lagi taring gitu taring ya. cadangan. Mas Faruk, betul banget. Wah, oke Mas Faruk, ini luar biasa, satwa-satwa reptil penghuni dari Singosari itu ternyata memang bisa ditemukan ketika malam hari kayak gini. Makasih loh Mas Faruk udah ngajak aku herping malam ini. Siap. Bisa sampai nemuin beberapa spesimen hewan reptil, terutama ular. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa ular memang habitatnya itu tidak jauh dari kita manusia teman-teman. Mereka ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengenal ular, kalian tidak akan ngerti bagaimana cara menangani ular. Atau memahami bagaimana caranya kalau misalkan kita berjumpa dengan ular ketika di alam. Jadi kita rilis lagi aja ya Mas Faruk ya? Iya. Ayo kita rilis lagi ke pohon ini lagi aja ya Mas. Oke, kita kembalikan ke tempatnya tadi ya. Ya. Ayo, terima kasih ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih ular. Terima kasih ya ular ya. Oke, kita rilis ulang teman-teman. Oke, kita rilis lagi teman-teman. Ya, sip. Alhamdulillah. Ini jam udah nunjukin waktu jam 9, udah lumayan malam. Kalau gitu kita balik ke camp aja, ya. Mas, ke mobil. Lumayan kita capek. Ayo, ya, lumayan. Tadi kita udah muter-muter dari bawah sana, belusukan. Juga nyanyi-nyanyi juga. Nyanyi juga. Ramenya juga seru-seruan. Om Ibnu seru ya. Mantap nih. Herping perdananya Om Ibnu nih di Malang. Ini real ya? Masih pertama nih? Pertama. Dia tuh pengen pembuktian juga. Harus ngikut terus ini. Iya, makanya. Oke, teman-teman, makasih buat Mas Faruk dan kawan-kawan dari Salah Kumpul. Jangan lupa teman-teman ya, dibantu juga subscribe, follow dan like media sosialnya Mas Faruk di Faruk Lintang Sewu. Kolek bolo gak kolek molo. Makasih buat Mas Faruk ya. Thank you banget yang udah buat sukses terus ya herping hari ini. Thank you banget buat teman-teman. Sehat selalu. Yuk kita balik ke habitat kita masing-masing setelah ini karena dalam perjalanan tujuan akhir adalah pulang. Kebersamaan adalah bagian dari kebahagiaan. Dan ingat, kebahagiaan itu adalah kesederhanaan. Jadi bahagia itu sederhana. Syukurilah apa yang kita punya dan miliki saat ini. Dan dengan begitu kita akan merasa terus bahagia setiap waktu. Hidup bukan tentang hari kemarin dan besok, tapi tentang hari ini. Karena besok dan kemarin adalah hari ini. Saya Panji Petualang. Dan saya Faruk Lintang.
Tang sewu. Salam lestari, salam konservasi. Dadah teman-teman. Nah.